Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Saya bersyukur pagi hari ini kembali lagi bisa menyapa setiap umat Tuhan dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara khusus di hari terakhir di minggu berjalan ini dan hari kedua lebih tepatnya dalam bulan yang baru, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya tetap melingkupi kita. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan, firman Tuhan katakan selalu baru setiap pagi. Karena itu layaklah setiap kita, harusnya setiap kita itu datang menyembah Tuhan karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk kembali mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap hari kami mengecap kebaikan Tuhan. Setiap hari kami melihat kasih setia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah hari-hari yang kami lalui, kami mulai bersama-sama dengan firman-Mu. Karena kami pegang janji firman Tuhan yang pasti akan tergenapi dalam hidup kami. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-murid dan Yesus datang ke kolam Bethesda. Dan Yesus melihat ada satu pribadi yang sudah terbaring sakit selama 38 tahun, saudara. Wow, bukan waktu yang sebentar, 38 tahun, ya kan? Tapi oleh karena belas kasihan Yesus, maka Yesus menyembuhkan orang sakit ini yang sudah 38 tahun sakit. Lalu Yesus mengatakan kepada orang sakit ini, "Maukah engkau sembuh?" Harusnya kalau dia mengenal siapa Yesus, maka orang sakit ini akan berkata, "Iya, anak Daud," atau "Ya Yesus," atau "Ya Guru," atau "Ya Rabi, aku mau." Tapi ketika ditawari Yesus untuk untuk mengalami kesembuhan, apa yang orang lumpuh ini katakan, apa yang orang sakit sudah 38 tahun ini katakan, dia bilang seperti ini kira-kira, saudara. "Bagaimana saya bisa sampai ke kolam sana?" Karena setiap kali ada goncangan di kolam tersebut, maka orang pertama yang masuk akan sembuh. Tapi orang sakit yang 38 tahun, bayangin saudara, sudah lama di sana, itu tidak bisa merangkak ke sana karena begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk menceburkan diri pada saat goncangan air terjadi. Dan orang yang pertama menceburkan diri, dia akan sembuh. Yesus menawarkan, "Maukah engkau sembuh?" Tapi orang sakit yang selama 38 tahun ini bilang, "Gak ada yang bisa membawa saya ke sana. Sedangkan saya menuju ke sana, orang lain sudah terlebih dahulu masuk ke sana." Tahukah saudara, dengan demikian kita bisa tahu bahwa orang yang sakit 38 tahun ini tidak kenal siapa Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus menawarkan kesembuhan, dia tidak langsung bilang, "Ya, aku mau." Tapi dia justru menunjuk atau mengarahkan Yesus ke kolam Bethesda. Siapa yang membawa saya ke sana? Karena selama ini yang dia harapkan hanyalah kolam itu, saudara. Dia tidak tahu kepada siapa dia saat ini sedang berbicara. Nah, tahukah saudara bahwa orang ini, dia tidak kenal pribadi Yesus. Dan ketika Yesus menyembuhkan dia, itu hanya karena belas kasihan dirinya. Belas kasihan pribadi Yesus kepada orang yang sudah 38 tahun mengalami sakit. Dan coba saudara kita perlihatkan, sama-sama perhatikan dalam Yohanes 5 ayat 13. Yohanes 5 ayat 13, Alkitab mencatat begini, "Tetapi orang yang baru sembuh," ini ketika dia sembuh, ketika dia disembuhkan oleh Yesus. Ketika dia suruh angkatlah tilammu dan berjalanlah, maka dia sembuh. Dan Alkitab bilang begini, "Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu." Lihat, dia tidak tahu siapa Yesus. Dia tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jadi, banyak sekali orang di sana, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga boro-boro bisa menyemplungkan diri. Yang pertama, pasti akan ada keramaian itu akan susah sekali untuk orang itu menuju kolam Bethesda. Untuk orang itu mencemplungkan diri ke sana untuk pertama kali. Sehingga tidak pernah sembuh. Tapi Yesus menawarkan. Jadi,
Orang ini mengalami kesembuhan. Orang ini mendapat berkat dari Tuhan dengan mengalami kesembuhan. Tapi dia tidak kenal Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Orang ini mengalami kesembuhan. Dia mendapatkan berkat kuasa kesembuhan dari Yesus. Tapi dia tidak mengenal Yesus. Tahukah saudara? Ada banyak orang berpikir bahwa mendapat berkat itu pasti mendapat Yesus. Dan sebaliknya. Kalau kita mendapat Yesus, maka kita mendapatkan segala-galanya. Wah, hati-hati dengan pengajaran seperti ini, saudara. Sehingga akhir nanti banyak orang kecewa. Loh, saya udah ikut Yesus lama, tapi saya belum kunjung disembuhkan. Saya udah ikut Yesus lama, tapi rumah tangga saya belum dipulihkan. Saya sudah berdoa, bahkan berpuasa, tapi saya belum mendapatkan pekerjaan. Saya belum kunjung disembuhkan. Akhirnya orang-orang seperti ini akan melahirkan kekecewaan dalam hati dan hidupnya. Demikian pula sebaliknya. Ada orang-orang yang merasa, oh saya sudah terima berkat. Berarti apa yang saya dapati selama ini, oleh karena saya kenal Yesus. Iya kan? Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari orang Kristen mengikut Yesus pada akhirnya oleh karena mengincar berkat. Sampai akhirnya kita lupa yang harus kita kejar adalah pribadinya, bukan berkatnya. Orang lumpuh ini, yang orang sakit ini selama 38 tahun, dia tidak kenal siapa Yesus. Tapi cuman karena belas kasihan Yesus melihat orang ini, karena mungkin sudah terlalu lama dia sakit. Menurut Yesus dia mau sembuhkan. Tapi dia tidak pernah kenal Yesus. Dia tidak pernah kenal Yesus. Jadi nggak selamanya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ikut Yesus, terus apa yang kita inginkan itu terjadi. Karena kalau dengan demikian, maka kita menjadikan Yesus sebagai budak kita. Apapun yang kita minta harus ada. Loh, yang Tuhan siapa? Yang hamba siapa? Yang manusia siapa? Kan begitu kan? Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, tidak selamanya ketika kita mengikuti Yesus kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Demikian pula sebaliknya. Tidak selamanya berkat yang kita terima ini saudara dikasih dalam Tuhan. Berkat yang kita terima ini oleh karena kebenaran yang kita lakukan belum tentu. Ada orang yang korupsi, dia bilang, oh gue dapat berkat. Iya kan? Ada orang yang menghalalkan segala cara, gue bilang, oh ada berkat nih. Padahal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi mendapatkan berkat tidak sama dengan mendapatkan Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Mendapatkan berkat tidak sama dengan mendapatkan Yesus. Jangan salah artikan Yesus. Sampai sini saudara, kita mesti ngerti. Kenapa? Karena ketika kita mencari Yesus dan mengharapkan berkat, ketika berkat itu tertunda atau delay saudaraku, maka kita akan kecewa. Mana katanya ikut Yesus diberkati? Mana katanya ikut Yesus disembuhkan? Mana katanya ikut Yesus menerima berkat-berkat tidak kekurangan apapun? Mas sekarang ikut Yesus malah banyak utang saya ikut Yesus malah sakit-sakit, saya ikut Yesus malah begini malah begitu. Akhirnya lahir kekecewaan. Disinilah iblis memainkan perannya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan untuk ikut Yesus. Yesus bilang apa? Barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salibnya setiap hari. Dengan kata lain, berkat mah udah pasti ngikut saudara. Tapi bukan itu goal kita, ngikut Tuhan. Bukan itu. Jangan samakan dengan orang mendapat berkat, berarti mendapatkan Yesus. Belum tentu nih orang lumpuh, orang sakit 38 tahun ini mendapatkan berkat, tapi tidak mendapatkan Yesus. Amin. Dia mendapatkan berkat tapi tidak mendapatkan Yesus. Lalu yang terpenting berkat atau Yesus? Nah, akhirnya kembali lagi ke kita. Yang kita cari berkat atau Yesus? Karena berbeda saudaraku, antara kita mendapat berkat dengan mendapat Yesus. Berbeda. Sehingga akhirnya kita jangan sampai terjebak dengan permainan licik iblis. Dengan, oh ikut Yesus pasti diberkati. Yes, saya aminkan, saya katakan iya. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya kita mengerti saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita setia, kalau kita taat, kalau kita ikut Tuhan, gak usah cari berkat. Berkat yang cari saudara. Loh iya dong? Iya. Karena Yesus bilang, barang siapa mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi hari ini kita mesti belajar, saudara dikasih dalam Tuhan. Ikut Yesus. Belum tentu engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Berkat-berkat yang kau inginkan. Tapi Tuhan tetap pelihara saudara dan saya. Dia tahu apa yang menjadi keperluan saudara dan saya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya.
bukan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Demikian pula sebaliknya, kalau suatu hari kita ikut Tuhan, lalu kita belum dipercayakan untuk menerima apa yang kita doakan, jangan kecewa. Karena yang daripada Tuhan itu selalu yang terbaik. Dengan kata lain, hari ini saya mau mengingatkan kepada setiap kita, mendapat berkat tidak sama dengan mendapat Yesus. Demikian pula sebaliknya, mendapatkan Yesus tidak sama dengan mendapatkan berkat. Sehingga pada akhirnya kita mengerti, betul berkat itu, bless itu datangnya dari Tuhan. Tapi ingat juga terkadang Tuhan membentuk kita, membawa kita masuk dalam pembentukan pemurnian untuk mengalami sangkal diri pikul salib. Tapi ada juga saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang menghalalkan segala cara dan dia bilang apa? Oh, ini berkat Tuhan, padahal hasil korupsi. Ini berkat Tuhan, hasil mencuci uang. Padahal ini berkat Tuhan, hasil jual narkoba. Apakah itu dikatakan berkat Tuhan juga? Hati-hati, iblis menyamar seperti malaikat terang. Jangan fokus kepada berkatnya, fokuslah kepada pribadinya, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami mengerti kebenaran ya Tuhan. Tuhan tolong kami agar fokus hidup kami tidak terikat kepada berkat. Kami tahu dalam kami mengiring Tuhan ada pemeliharaan Tuhan. Dalam kami mengiring Tuhan ada janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Tapi ada kalanya Tuhan kami harus sangkal diri pikul salib dalam kami mengiring Tuhan. Tapi kami percaya Tuhanlah yang memberikan kehidupan bagi setiap kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus agar mereka hidup dalam pemeliharaan dan berkat anugerah Tuhan Yesus yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Cari pribadi Yesus, jangan cari berkat. Karena dengan mengiring Yesus, engkau akan tetap terpelihara dalam anugerahnya yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita.